Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, sebenarnya Paulus memberikan arahan sekaligus menunjukkan kepada jemaat di Korintus, kamu belum dewasa, kamu masih bayi rohani, kamu masih manusia duniawi. Ini adalah penyampaian sekaligus teguran Paulus. Kalau kita perhatikan jemaat di Korintus itu orang-orang pintar, orang kaya, hebat-hebat, ya. Kalau kita perhatikan latar belakang mereka, ini adalah jemaat sebenarnya kalau dinilai secara duniawi mereka sudah mapan. Tetapi masalahnya mereka hanya berhenti sampai di situ dan mereka maunya di situ terus, sehingga mereka tetap menjadi bayi rohani. Mereka tetap, dan perhatian mereka tetap kepada hal-hal yang duniawi saja, walaupun itu dibalut dengan kata dan hal-hal yang rohani. Gereja, mengikuti persekutuan, ya, melayani dan sebagainya. Tetapi Paulus berkata, kamu masih manusia duniawi, bayi rohani. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan. Biar firman ini bekerja di dalam diri kita. Apakah kita sudah menjadi jemaat yang dewasa atau masih jemaat yang duniawi, bayi rohani di dalam kehidupan kita? Jadi kedewasaan itu, jemaat Tuhan yang terkasih, itu tidak diukur oleh fisik yang sudah bertumbuh semakin menua. Bukan juga diukur dengan apa yang ada pada kita, harta kita, jabatan kita, keuangan kita. Bukan juga diukur dari apa yang kita miliki, pengetahuan pengenalan kita, ya, tentang firman Tuhan. Mari kita perhatikan, Paulus sudah menegur dan memberikan sebuah pemahaman jemaat di Korintus, kalian masih manusia duniawi, bayi rohani. Benarkah demikian? Mari kita lihat ciri-ciri dari jemaat yang belum dewasa atau jemaat yang merupakan bayi rohani. Ciri-ciri yang pertama, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Perhatikan, susu kita butuhkan, tetapi kalau sudah lewat waktunya, jangan lagi minum susu, sebab kamu belum dapat menerimanya. Yang belum bisa diterima dalam makanan keras. Pengajaran seperti teguran, koreksi, kemudian apa? Tekanan supaya maju. Nah, ciri yang kedua, coba kita lihat. Kesukaannya adalah hidup di zona nyaman. Artinya, saya dan setiap kita harus punya kemauan yang kuat. Saya harus maju tahun ini. Saya harus lebih semangat tahun ini. Saya mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi dan melayani Tuhan. Lebih lagi menyala-nyala bagi Kristus. Kalau kita ada di zona nyaman, kita nggak akan bertumbuh. Kita akan terus di situ. Maukah kita di situ terus? Nggak ada kemajuan di dalam kehidupan rohani kita, di dalam pelayanan yang kita ambil. Jangan di situ terus. Oke, yang ketiga, maunya menerima pengajaran yang meninabobokan saja. Tahu meninabobokan? Artinya begini, saya contohnya, saya sudah siapkan firman, kalian tahu, urunuk kumam saya. Mololok menanam tersinggung si X, molonnya kubayan koilon tersinggung si B, si C, dan segala macam. Tahu maksudnya? Ada hamba-hamba Tuhan yang selalu berpikir bagaimana jemaat tidak tersinggung. Tidak mungkin. Kalau firman bekerja, Roh Kudus bekerja, setiap kita, saya dan kita, kalau ada hal-hal yang belum beres dalam hidup kita, kita pasti terkena firman itu. Amin. Pasti kena. Itu artinya, mari buka telinga hati kita, terima firman itu.
menjadi kuat di dalam Tuhan. Tuhan ingin setiap kita berbuah di dalam Kristus. Itu menunjukkan kalau kita mulai bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Oke, yang selanjutnya, sifat iri hati, perselisihan masih kuat di dalam diri jemaat di Korintus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab apa? Jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Paulus berkata, kalau ada iri hati dan perselisihan menguasai jemaat yang ada di Korintus, itu berarti keadaan-keadaan ini menunjukkan kamu masih bayi rohani, kamu masih manusia duniawi. Amin. Paulus menegur dan menunjukkan kepada jemaat di Korintus, kalian masih bayi rohani, manusia duniawi, bukan manusia rohani. Kita harus melihat, menyadari kalau orang lain semakin maju, kita harus berpikir, kenapa Tuhan saya masih di posisi begini? Apa yang kurang? Apa yang harus saya lakukan? Ini harus menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Amin. Kalau ini ada di dalam diri kita, iri hati, cemburu itu adalah cemburu yang benar, bukan cemburu yang merusak. Amin. Perselisihan, coba lihat, setiap kita berbeda. Tuhan ingin berkata, kita sebagai jemaat di tempat ini, sadarilah setiap kita punya latar belakang yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda, pengajaran pendidikan di keluarga yang berbeda, tetapi kita masuk di dalam jemaat, kita punya satu pedoman, yaitu firman Allah, Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Artinya, saya dan setiap kita yang harus masuk ke dalam firman Tuhan, bukan firman Tuhan saya tarik kemana yang enak bagi saya, itulah yang saya sampaikan, itulah yang saya miliki, yang lain saya tidak mau. Amin. Bukan itu. Jadi Tuhan ingin kita sadar, kita masing-masing punya perbedaan. Gesekan, benturan itu biasa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita nggak digesek, nggak tajam kenyaman kita. Kita boleh berbeda, tetapi bukan menjadi berselisih, bukan menjadi berantem, bukan menjadi musuhan, bukan menjadi benci satu dengan yang lain. Mulai belajar, hargai perbedaan itu untuk belajar. Ternyata dia berbeda. Setiap kita punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Kelebihan saya mungkin tidak dimiliki orang lain, tapi kekurangan saya harus lihat orang lain lebih di sana. Berarti apa? Kita harus bersinergi membangun kerajaan Allah di tempat ini. Jemaat ini harus kita bangun bersama, kita bersinergi. Kita punya kasih karunia, kita punya talenta, kita punya karakteristik, kita punya kekurangan kelebihan yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu, mari semuanya ini kita serahkan kepada Tuhan, dan apa yang ada pada kita berikan yang terbaik, sehingga gereja ini menjadi gereja yang dewasa, gereja yang kuat, yang sehat, dan orang lain akan melihat, saya mau beribadah di sana karena di sana orang-orangnya sudah bertumbuh menjadi dewasa. Yang keempat, 1 Korintus 3 ayat yang keempat. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang belum rohani? Ada kelompok-kelompok di dalam gereja, di dalam jemaat. Kalau masih berkelompok-kelompok, pencocok doa besar, isama Allah. Olah di mana mau dengar? Kalau itu terus kita lakukan, gak bertumbuh kita. Ini akan menuju perpecahan. Perpecahan di dalam gereja karena apa? Sudah mulai ada kecenderungan kelompok mengelompok satu dengan yang lain. Amin. Saya selalu tegas menyatakannya, tidak ada dan tidak boleh. Saya sendiri berkata, saya pertama harus membawa diri saya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan jemaat harus saya bawa ke sana, bukan kepada diri saya, kepada Yesus Allah yang sempurna. Saya punya banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Saya pertama harus membawa diri saya kepada Yesus. Kemudian saya sebagai gembala,
sebagai orang yang dipilih Tuhan di tempat ini, saya harus bertanggung jawab